Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Hasdelvira, NPM 2312011047. Di sini saya akan membuat video edukasi mengenai negara hukum. Pengertian negara hukum. Secara etimologis, istilah dari negara hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechtsstaat, atau dalam bahasa Inggris bermakna the state according to law. Sederhananya, negara hukum berarti memiliki makna negara yang menganut asas hukum yang memiliki kedaulatannya. Konsep negara hukum di Indonesia telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan dirinya. Dalam penjelasan umum UUD 1945-1 tentang sistem pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak. Negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Apabila negara berdasarkan hukum, maka pemerintah negara itu harus berdasarkan atas Undang-Undang Dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa, hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan antara lembaga negara, dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi. Konsep negara hukum. Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep the rule of law, yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan atas hukum. Maka setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep nomokrasi, yang secara etimologis berasal dari kata nomos yang bermakna norma, dan kretian yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif atau dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welfare state. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Ciri-ciri negara hukum. Menurut Albert van Disse, negara hukum harus memenuhi 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, supremacy of law, berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. Yang kedua, equality before the law, memiliki makna bahwa setiap orang tanpa
memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Selain itu, setiap orang memiliki hak yang sama dan setara untuk mengakses hukum tersebut. Yang ketiga, due process of law bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Di Indonesia, negara hukum dapat memenuhi syaratnya apabila memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, hukum secara keseluruhan bersumber dari Pancasila. Yang kedua, harus berkedaulatan pada rakyat. Yang ketiga, pemerintahan yang berdasar pada konstitusi. Yang keempat, setiap orang dijamin memiliki persamaan di depan hukum. Yang kelima, ada lembaga hukum negara yang tidak dapat diintervensi. Dan yang terakhir, ada majelis permusyawaratan rakyat. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai negara hukum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.